65 Medan, dan sekarang beliau menjadi guru di SMP Negeri 30 Bandung, juga sedang mengampu pendidikan calon guru penggerak. Hadirin sekalian, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara yang kedua pada pagi hari ini, Ibu Nur Hayanti Retnamasari MPD. Untuk Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Cecep. Oh, nggak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, tenang aja. Sebelumnya di sini saya tentu saja wajib banyak betul mengucapkan terima kasih. Yang pertama pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ternyata saya berada di SMP 30 Bandung itu banyak hikmah, banyak makna, dan banyak perubahan yang saya rasakan sebelum saya berada di Medan dan sekarang saat ini saya berada di Bandung. Jadi pertama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah walaupun tidak berada di sini, kemudian kepada Ibu Waka Kurikulum yang sekaligus PLH SMP Negeri 30 Bandung, kemudian Wakasek SMP Negeri 30 Bandung, Komite Pembelajar, Kombel 6. Kenapa saya di sini mengucapkan terima kasih Bapak Ibu? Di sini ternyata saya kebetulan berada di sini, seperti yang disampaikan Bu Iis, bahwa bukan untuk menggurui, tapi saya di sini untuk berbagi informasi. Saya mencurahkan pendapat saya kepada Ibu Ika waktu itu, Bu, saya ada aksi nyata saya mengenai budaya disiplin. Oh, ternyata gayung bersambut. Alhamdulillah ditanggapi oleh Kopi Galuh. Alhamdulillah Kombel 6 pun memperkenankan saya di sini untuk barangkali pertama menyampaikan materi tadi sebelum Bu Iis. Jadi saya di sini sangat senang sekali atas apresiasi yang sudah diberikan baik oleh pihak kepala sekolah maupun oleh pihak Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya ingin mengucapkan SMP Negeri 30 juara. Lagi SMP Negeri 30 juara. Alhamdulillah, iya, hatur nuhun. Oke. Jadi di sini seperti yang tadi disampaikan juga sama Pak Cecep, saya selain ingin berbagi informasi juga ingin melakukan aksi nyata. Saya mengikuti kegiatan PGP, alhamdulillah sudah 2 bulan. PPGP maksudnya program pendidikan guru penggerak, sudah selama 2 bulan, dan bab yang kami pelajari saat ini mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata ada konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan tentu saja ini diharapkan kita implementasikan bisa berupa keyakinan kelas yang telah dirancang, kemudian kita ulas kembali dan kita refleksikan praktik disiplin yang telah kita jalankan. Oke. Nah, perubahan paradigma belajar yang itu berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Kodrat itu ada 2, ada kodrat alam, kemudian ada kodrat zaman. Berdasarkan kodrat alam, ternyata anak-anak kita ini beraneka ragam karakteristiknya. Kalau kita yang biasa kita ketahui itu ada 3. Yang pertama, minat belajarnya. Yang kedua, profil belajarnya, dan yang ketiga berupa kesiapan belajarnya. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata anak-anak kita berbeda. Jadi barangkali memang ya ada anak yang memang tidak menyukai atau memang tidak berminat dalam pelajaran IPA, ada berminat dalam pelajaran lain. Jadi bisa saja ternyata untuk pelajaran saya dia berbeda dengan guru yang lain. Berarti kita di sini harus mengetahui keanekaragaman anak-anak kita. Sedangkan yang kedua yaitu kodrat zaman, Bapak Ibu. Nah, zaman ini sekarang ternyata sudah berubah. Kalau misalnya cerita saya, dulu bapak saya bilang, bapak mah dulu nggak ada gini-ginian. Ya lain atuh Pak.
Dan sekarang mah udah beda. Saya juga dulu udah nggak ada beginian. Dari dulu mah saya mah pakai OHP. Kita cerita lagi sama murid, ternyata itu tidak bisa diberitahukan sama anak-anak. Karena anak itu sekarang sudah punya zamannya. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan zamannya? Terus menerus kita belajar sepanjang hayat. Misalnya apa, kalau misal dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, teknologi pembelajaran. Bahkan kalau di sini alhamdulillah saya lihat yang udah saya rasakan bahwa sarana di sini sangat memadai, baik dari Infocus maupun dari Twin Mirror-nya. Tinggal kita mengembangkan diri sendiri bagaimana cara menggunakan sarana-sarana yang telah difasilitasi oleh pihak sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu coba berdiri dulu sebentar. Silahkan cari pasangannya dulu. Di sebelah kanan kiri aja. Nah, iya boleh. Pasangannya boleh dipilih. Satu yang kepalin tangan, satu nggak usah kepalin tangan. Oke. Sudah ada pasangannya? Alhamdulillah. Tolong dicarikan Pak buat saya ya. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Yang satu sudah dibuka tangannya, kepalkan. Sudah? Kepalkan. Bayangkan di kepalan tangannya. Yang satu mah nggak ngapa-ngapain, hanya duduk, hanya berdiri aja melihat temannya. Oke. Yang satu, oke ya. Diulang ya. Oke, baik, kita ulang. Ada dua yang bermain hari ini. Yang satu mengepalkan tangannya dan kepalkan bahwa yang kita pegang adalah emas berlian permata yang tidak akan pernah kita lepaskan. Genggam. Kalau dia merasa barang berharganya emas, kalau misalnya dia impian, harapan, cita-cita, mau saya pegang pokoknya mah, pegang erat-erat. Udah. Yang satu lagi kita lihat temannya sekuat apa ya memegangnya. Nah, oke, dah. Kemudian, nah, saya kasih waktunya 30 detik. Kita coba bagaimana caranya Bapak Ibu membuka yang namanya kepalan tangan temannya. Silahkan dimulai dari sekarang. Boleh dengan cara apapun. Silahkan. Boleh dengan cara apapun. 30 detik dari sekarang. Boleh. Dengan apapun. Selesai. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Oke. Boleh duduk. Tadi saya lihat ini ada yang lepas. Yang lepas, Bu Hapsi, boleh kesini? Takut kayaknya. Kenapa dilepaskan takut? Iya Ibu, kenapa Ibu lepaskan impian Ibu? Yang megangnya Soalnya kalau nggak dilepas nggak enak. Dilepas aja. Oke, makasih. Kalau gitu saya nanya sama apa sih yang diucapkan? Boleh Ibu ke depan sampai bisa. Kok bisa ya genggaman orang dilepaskan? Ibu boleh ke depan. Ceritain. Saya nggak ngomong apa-apa, ngeliatin juga langsung dilepasin. Masya Allah. Berarti kekuatannya super, ya kan? Oke. Kayaknya ada yang mau nggak? Yang mau cerita kenapa sih dia nggak bisa dilepasin? Ada yang mau ngasih tahu ke depan, boleh dong? Kenapa nggak mau dilepasin? Iya. Bapak boleh tahu siapa pasangannya? Saya sendiri, Bu. Boleh, Bang. Nah, kebetulan tadi saya tidak terbagi pasangan, jadi kekurangan orang. Oh, pasangannya ibu mungkin di Nanti depan. sama ibu aja. Gini, mungkin ambisi ya Bu ya, hasil kerja keras dan lain sebagainya. Ketika kita terbuang sia-sia ya wajib Bu. Ya, itu. Terus satu lagi itu apa Bu? Kenapa memaksa untuk melepas? Memaksa untuk melepas karena hidup itu kan mungkin banyak beban ya. Betul ya? Betul. Banyak beban, bukan hanya emas, perhiasan dan lain sebagainya. Ada keluarga, sosial dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita tidak melepaskan salah satunya, stres gitu. Mungkin itu hatur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan atau buat Pak Ade. Ada lagi yang mau cerita kenapa nggak dilepas? Ayo dong. Kenapa nggak dilepas? Iya. Ayo. Mau sukarelawan atau mau paksawan? Saya todong. Ayo. 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 Oh, mau Bu Feby? Ayo. Sini. Oh, sini. Bu Ratna boleh. Bu Ratna cerita dong. Kenapa nggak dilepas? Uang operasi katanya takut dilepas. Berani ya. Ini Bu, biar kepilih. Kenapa nggak dilepas? Karena punya aku, Bu. Kasih tepuk tangan, boleh. Nah, Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin itu mempelajari cara untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi pada dasarnya anak itu ya dia punya kendali sendiri. Cuman kenapa dia tiba-tiba bisa berubah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya udahlah, daripada saya nanti dapat hukuman, bagusan saya ikutin aja. Ada yang kemungkinan yang kedua, memang saya pengen menutup keinginan saya ingin memegang apa yang saya inginkan, saya kendalikan. Jadi yang namanya mengontrol diri itu pada dasarnya ya kita sendiri. Jadi ilusi kalau orang dewasa bisa mengontrol orang lain. Yang tepat itu ketika anak misalnya dibiarkan atau misalnya dia memilih keputusannya sendiri, ya karena dia sudah saya mah pengen kayak gini, atau pada saat itu ya udahlah saat ini mah saya begini aja dulu. Pada dasarnya mereka mengontrol diri sendiri gitu ya. Kemudian disiplin itu berarti tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini kalau kita sebagai guru, khususnya kita yang telah mengetahui profil pelajar Pancasila, di sini salah satu contoh nilai-nilai kebajikannya ya adalah di nilai profil pelajar Pancasila. Kalau misalnya nilai yang lain bisa mau menghargai, mau menghormati, itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini pendidikan dalam menciptakan perilaku mengacu pada nilai profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi dari diri bukan motivasi dari luar. Nah, di sini jadi Bapak Ibu tadi ada 3 kenapa orang itu berperilaku. 1, karena hukuman. 2, karena penghargaan. 3, karena menghargai diri. Nah, kenapa karena melakukan karena hukuman? Ya dia menghindari ketidaknyamanan atau permasalahan yang akan mempengaruhi mereka. Saya mah dibuka aja gitu. Misal gitu ya kan? Atau penghargaan, saya mah kenapa pengen berada di sini, pengen dapat penghargaan, pengen dapat ini, pengen nilai misalnya nilainya bagus, misalnya seperti itu. Atau memang yang merasa ya saya berada di sekolah ini, anak-anak ini ya memang saya membutuhkan ilmu saya membutuhkan ilmu yang diberikan guru, jadi modal dasar saya buat nanti di masa depan. Jadi ternyata itu 3 motivasi dari perilaku manusia, yaitu karena hukuman, karena penghargaan, 1 lagi karena menghargai diri. Nah, yang paling tepat adalah tujuan budaya positif itu menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri karena akan berdampak jangka panjang. Jadi kalau orang yang dihukum itu mungkin dia akan nurut, tapi pada saat itu. Tapi kalau misalnya berada di kesempatan atau kondisi yang sama, belum tentu. Penghargaan juga sama, dia akan menurut, tapi karena ada niat tertentu. Tapi kalau dia berdasarkan motivasi intrinsik, dia akan berjangka panjang. Dimanapun kondisi dia, dimanapun dia berada, maka dia telah sadar bahwa itu memang baik atau buruk untuk anak tersebut atau untuk dirinya, seperti itu. Nah, jadi ternyata dari yang telah dilakukan, misalnya karena dia melakukan tindakan bisa berupa pelanggaran atau misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai, ada 3 yang biasa dilakukan oleh kita. Yang pertama hukuman,
yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman di sini bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dan diberikan berupa fisik maupun psikis peserta didik disakiti oleh perbuatan atau perkataan. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati dan disetujui guru dan peserta didik yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, peserta didik dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Nah, sedangkan untuk restitusi di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka secara kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi dan membantu berpikir tentang apa yang diinginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Di sini ketika dia melakukan pelanggaran, maka yang dicari adalah solusi. Solusinya dicari oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kenapa mereka melakukan pelanggaran? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini barangkali tidak dipenuhi. Kebutuhan yang pertama penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kebutuhan dasar apa yang kita harus amati dari anak ini sampai dia melakukan pelanggaran. Karena seluruh tindakan manusia ini sebenarnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, salah satunya jadi dia melakukan pelanggaran. Jadi kalau misalnya ada anak, kenapa ya anak ini mah heureuy wae? Mungkin dia ingin rasa diterima. Kita cari gitu. Kenapa ya anak ini mah pengennya ngomong wae? Berarti dia punya kebutuhan dasar penguasaan. Gitu. Berarti dia kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi inilah dasar-dasar, sebenarnya bukan cuma anak aja, tapi kita maksudnya manusia pada umumnya gitu. Memerlukan yang namanya kebutuhan dasar yang 5 ini. Nah, di sini ketika kita melihat ada anak yang melakukan pelanggaran, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan nada suara tinggi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, biasanya bersuara lembut tetapi membuat orang merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman, tidak menyakiti peserta didik tetapi berupaya mengontrol peserta didik melalui persuasi atau bujukan. Hayu atuh tong kitu atuh atuh. Nah, itu berupa persuasi. Atau pemantau, mengawasi perilaku peserta didik berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang mengandalkan data. Dan yang kelima adalah, maaf, ini bukan pembuat rasa bersalah tapi manajer. Yang ini boleh langsung ya. Nah, yang kelima ini manajer, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini sebenarnya kalau yang disampaikan dalam materi waktu kami melakukan LMS, ini itu bukan ketika kita menjadi seorang guru, tetapi ketika kita menjadi orang tua atau barangkali menjadi atasan, inilah posisi kontrolnya. Nah, udah. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas dan lebih pastinya, bagaimana sih yang seperti apa? Penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan satu lagi manajer. Silahkan kita saksikan sama-sama, mangga. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya.
Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Guru piket. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa Tim coba? piket yang mana nih? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. harus keliling lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Langsung pengsan 1 kali ketahuan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Wis. Nunjuk. Mengelek. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Waduh. Guru BK kade, guru BK ya. Hari kedua itu. Aduh, benar dari mana? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, kamu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nah, Merida banget. Gimana ini? Merida. Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kayak ini ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas kelas. Weh. Kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Salah juga ya. Sugante guru rek beda gitu. Naren!
Selamat pagi Bu. Kayaknya guru BK. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Ah, buku Iya, Suma Bu. ya, Ma. Habis. Buku Suma ya, Ma, buku Suma ya. Membangunkan saya Bu. Ah, Kamu malah menyalahkan ibu kamu. ais. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Ais. Bisa. Udah gitu lah. Udah gitu dia. Ada-ada Demi ibu. saja. Ganjen ya. Dalam posisi teman, Teman tapi guru mesra. berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren lagi. Naren. Ah, Naren lagi, Naren lagi. Nan! Saminggu tapi tiap hari. Pas 5 kan ya? Dari tiap hari berarti. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Nah, gue banget oh. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Datar flat. Tahu lebih lempeng muridnya ya. Naren deui. Naren. 5 pas 5. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Menurut saya itu juga merupakan bagian dari keyakinan kelas. Hanya saja barangkali ada ternyata tahapan dari membuat keyakinan kelas. Yang pertama curah pendapat. Seingat saya waktu itu kita melakukan kegiatan proyek, ada membuat dulu keyakinan kelas. Semuanya menempelkan apa ya menjadi keinginan dia supaya dia merasa dihargai, dihormati dan merasa aman nyaman ketika di kelas. Dia tempelkan apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian kita pilih, kita tinjau, barangkali ada yang sama, maka kita pilih lagi. Kemudian langkah yang ketiga, tinjau ulang, menjadi hasilnya berupa kesepakatan kelas yang dulu kita bikin, nanti kelaknya bisa kita ganti jadi keyakinan kelas. Hanya saja ternyata dalam membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif. Jadi gunakanlah kalimat positif, misalnya dilarang menggunakan handphone. Kata dilarang diubah. Jangan ribut, kata jangan diubah
ubah. Jadi jangan ribut, bisa diganti dengan apa ya kira-kira Bapak Ibu? Tidak boleh, sama itu juga tidak bisa. Kira-kira apa? Sebaiknya. Sudah tidak menggunakan handphone pada saat belajar. Oke, terima kasih sudah tidak menggunakan handphone pada saat belajar. Nah, pada keyakinan kelas, gunakan nilai-nilai kebajikan. Jadi menggunakan kata yang umum berupa nilai kebajikan sehingga anak memahami, oh ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pada dasarnya nggak usah sampai banyak-banyak. 3-7 berupa 3-7 keyakinan kelas. Misalnya ketika guru mengajar tidak menggunakan kata kasar, nah itu kan berarti menghormati orang lain. Ketika ingin permisi keluar, angkat tangan permisi kepada guru, itu bagian dari menghormati orang lain. Jadi yang digunakan apa? Berupa nilai-nilai kebajikan. Sehingga begitu kita tanya apa nilai kebajikannya, karena hanya 3-7 dia sudah memahami nilai kebajikannya, udah mencangkup semuanya. Jadi yang kita tuangkan dalam keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan tanpa menggunakan kalimat negatif seperti tidak, jangan, dilarang. Misalnya seperti itu. Nah, di sini seandainya masalah itu pun masih tetap terjadi dengan segala daya dan upaya kita, maka yang bisa kita lakukan adalah segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu program pada disiplin positif ketika anak untuk ditanamkan rasa disiplinnya. Apa aja tahapannya? Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini maksudnya mengubah identitas yang gagal menjadi orang yang sukses agar murid reflektif, bisa menggunakan kata saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu tadi memiliki tujuan, tapi restitusi ini tidak menyatakan melanggar itu baik. Tapi di sini kita jadi tahu, oh ternyata alasan si anak melakukan kesalahan ini apa, gitu. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ketika identitas tercapai dan tingkah laku salahnya tervalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi untuk budaya disiplin ini atau disiplin positif ini, jika anak masih melakukan pelanggaran, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Bentuknya seperti apa? Biar lebih nyata, kita saksikan satu lagi video berikut ini. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah.
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah materi yang saya sampaikan. Saya di sini berbagi bukan karena sudah duluan melakukan ini, tapi saya di sini masih juga belajar untuk menerapkan dan belajar mencari informasi bagaimana cara menjadi pembelajar atau pendidik yang bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Jejen. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Yanti yang telah memberikan materinya. Jadi konsep dari inti budaya positif ini perubahan paradigma. Ya, konsep inti dari budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, positif kontrol, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperjelas materi yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Kesempatan pertama dari satu termin, saya buka 3 penanya. Ya, mohon Bapak dan Ibu menyebutkan nama sebelum memulai bertanya. Saya mohon pertanyaannya yang diberikan singkat dan tepat sasaran. Kami persilahkan. Ya, silakan Ibu. Bu Ratna, boleh ke depan? Tadi kan nonton budaya positif. Oh iya, sorry. Perkenalkan, nama saya Ratna. Tadi kan ada tayangan tentang budaya positif, yang terus contohnya itu kan tentang keterlambatan siswa. Terus di situ tuh saya tertarik, yang si gurunya menyebutkan kayak coba mau pasang alarmnya kapan gitu. Nah, kalau saya tuh dulu pernah, karena si siswanya itu sering terlambat, terus saya bilang, boleh pinjam HP-nya enggak? Kata saya gitu, terus diizinkan sama si siswanya. Terus ternyata saya tuh jahil sama siswanya, harusnya di alarmnya jam, misalkan dia pergi jam 6, berarti kan siap-siap jam 5. Saya pasang alarmnya 4:30 pagi. Nah, boleh nggak kalau seperti itu gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Mohon pertanyaannya yang diberikan singkat dan tepat sasaran ya. Dan sebelum bertanya, sebutkan dulu namanya. Oke, 2 pertanyaan lagi.
untuk sesi pertama. Boleh mau untuk komunitas belajar ataupun untuk budaya positifnya. Silakan Bapak Ibu yang tadi memperhatikan, yang fokusnya terus ke sini. Oh iya, Ibu, mangga. Ibu yang dari belakang, Ibu Sulastri. Terima kasih Pak Cecep. Ini pengalaman saya sekarang ya. Ada siswa saya yang nama saya Ibu Sulastri, guru bahasa Sunda. Langsung aja pertanyaannya ya Pak ya. Ada siswa saya yang melakukan kesalahan, yaitu memalsu hasil karya siswa yang lain di aku dengan sendiri. Kemudian sudah saya kasih hukuman, kasih peringatan, tapi terulang lagi. Dan di kesepakatan kelas tidak tercantum bahwa ada pemalsuan dokumen gitu ya, pemalsuan karya anak. Nah, bagaimana solusinya untuk anak yang seperti ini? Sudah dikasih hukuman, dikasih pengarahan, tapi mengulang lagi. Kemarinnya Bu Pebi ya, Bu Pebi. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya itu bohong yang terus diulang ya Bu ya. Oke, selanjutnya satu penanya lagi untuk sesi pertama. Ya boleh, Bapak yang dari belakang sebutkan namanya sebelum bertanya. Di sini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Johana dari SMP Negeri 30 Bandung, guru pelajaran seni budaya. Saya hanya ingin namanya curhat mungkin Bu ya, lebih ke curhat. Mungkin ibu bapak yang sekarang hadir itu kan bukan dari kurikulum merdeka ya. Kita ini dari zaman orde paksaan, hukuman dan lainnya sebagainya ya. Betul tidak Bu? Nah, yang sekarang kan kita belum tahu hasil dari kurikulum merdeka tentunya dengan diferensiasi dan lain sebagainya. Nah, tanggapan mungkin dari hasil kurikulum merdeka itu kita mau melihat siswa itu seperti apa, karena gini, ketika si anak dikasih lemah lembut ngalah balik ngelonyeng, di sisi lain ngalah darah tinggi gitu kan ya, gitu. Apalagi dengan tugas yang sudah diingatkan tidak dikerjakan. Mohon tanggapannya aja itu Bu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ade. Pertanyaannya bagaimana menanggapi fenomena yang ada ya sekarang pada murid sekolah tentang kurikulum merdeka. Mangga Ibu untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama dari Bu Ratna bahwa Bu Ratna itu melakukan pendisiplinan dengan cara yang berbeda. Pada dasarnya kita guru juga memiliki gaya yang berbeda, ya kan? Jadi cara mendisiplinkan pun mungkin berbeda, hanya saja supaya anak menyadari bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, maka sebaiknya ini juga sama untuk menjawab yang nomor 2. Pada dasarnya kalau yang saya lihat atau yang saya rasakan gitu ya kan, kita tuh saya tuh sepertinya sudah melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Hanya saja barangkali saya masih baru 1, tidak sampai tahapan meyakinkan keyakinan kelas, tahapan yang ketiga seperti itu. Jadi kalau barangkali misalnya tadi Bu, saya tadi sudah langsung ngecek handphone anaknya, saya ubah jadi 4:30, apakah itu berdasarkan solusi bersama? Nah gitu. Jadi kalau seandainya itu solusi bersama, nggak apa-apa, karena itu bagian dari restitusi. Kenapa? Karena di sini yang kita ajarkan adalah supaya anak bertanggung jawab atas kesalahannya dan mencari solusi, melakukan evaluasi diri. Seperti itu. Buat yang Bu Ratna gitu ya kan. Lanjut aja ini ke yang Bu Sulastri. Oke. Sama dengan yang Bu Sulastri juga. Barangkali ada cara atau treatment kita dengan anak-anak kita, ada tahapan yang ternyata ada bagian yang miss,
ada bagian yang kurang atau ada bagian yang hilang. Nah, saya bukan menyatakan bahwa oh salah, bukan, karena kita di sini bukan untuk mencari kesalahan, tapi membuat keselarasan. Sebenarnya yang baiknya itu seperti apa gitu. Nah, keselarasan yang saya terima berdasarkan informasi yang saya terima, ternyata tahapan restitusi itu ya ketiganya dilakukan. Jadi jangan sebagian-sebagian. Jika seandainya ke tahapan itu yang ini duluan atau tidak berurutan, saya diinformasikan tidak apa-apa. Tetapi sebaiknya untuk tahapan restitusi itu dilaksanakan semua tahapannya, mulai dari menstabilkan identitas bahwa semua orang itu melakukan kesalahan, kemudian mulai dari validasi tindakan yang salah. Tahu nggak kamu tuh salahnya apa? Dia menyadari kesalahannya itu apa, jangan sampai ketika kita sedang berbicara atau sedang menangani masalah, dia sebenarnya nggak tahu, cuek-cuek aja. Tahu nggak dia sebenarnya masalah yang dia lakukan apa? Kita menyadarkan dia, memvalidasi atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kita lakukan apa lagi? Menanyakan keyakinan supaya dia bisa mencari solusinya sendiri. Jadi dengan 3 tahapan itu, mudah-mudahan insya Allah solusinya bisa teratasi. Nah, seandainya masih terulang lagi, kita kalau saya prinsipnya adalah relasi, kolaborasi, dan kontribusi. Relasi. Nah, kita kan di sini bukan sendiri Bapak Ibu. Kita di sini adalah bersama. Saya misalnya mengurus anak saya, bukan hanya saya, tapi ada guru mapel, ada guru BK, barangkali ada guru wali kelasnya. Relasi dengan teman-teman sejawat kita. Kemudian kolaborasi, bagaimana cara mencari penyelesaian masalah ini. Kemudian kita berikan kontribusi terbaik kita supaya anak ini jadi bertanggung jawab, bukan menjadi merasa bersalah seperti itu. Kalau ini tanggapan dari saya, gitu ya. Kemudian untuk gimana hasilnya? Ini kan baru ya. Kita zaman dulu udah tahu, kami ini misalnya kami generasi CWSA atau kami generasi KBK atau kami generasi K13 sudah tahu, sedangkan kurikulum Merdeka ini tidak tahu. Bapak Ibu, sebenarnya yang menyetuskan bahwa Merdeka itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pendidikan itu berawal dari siapa? Dari Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Apakah sudah terbukti? Barangkali kalau saat ini hanya berdasarkan adaptasi aja masalah kurikulum itu. Kenapa mesti diubah-ubah? Karena harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi itu hanya bentuk adaptasi pendidikan dengan masa yang sekarang. Jangan lupa bahwa kita mengajarkan anak itu harus berdasarkan kodrat zaman. Zaman dulu sama zaman sekarang beda, tapi pada dasarnya sama. Apa yang dibilang Bapak Ki Hajar Dewantara, zaman dulu itu dibilang among, sistem among. Itu dari zaman dulu. Apa sistem among? Ada 3. Tuturi Handayani, Ingmadia Mangunkarsa, Ingarso Suntulodo gitu. Jadi, tapi Bu, iya boleh. Jadi kalau misalnya kayak gimana hasilnya, anak justru ngelonyeng seperti yang saya bilang, barangkali yuk kita sama-sama apa yang adakah yang miss, adakah yang hilang. Dan yang pertama harus kita konsisten. Yang kedua ya kita berkomitmen juga. Yang ketiga ya kita harus berkolaborasi dengan yang lain supaya yang bekerja itu atau yang mendidik anak-anak kita itu di sini bukan cuma 1 orang tapi bersama gitu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Kita tetap berharap bahwa tujuan pendidikan ini adalah berpusat pada anak. Jadi bagaimana anak yang kita harapkan nanti berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Bagaimana caranya? Caranya dengan menerapkan program-program kegiatan sekolah yang menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi kalau bagaimana hasilnya? Hasilnya yang saya tahu Bapak Ibu, 10 tahun yang akan datang bisa kita lihat pada saat hari ini kita berada. Seperti itu. Kalau misalnya ada perkataan saya yang salah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Kami di sini bukan berarti yang paling menguasai materi, tapi di sini bisa berbagi seperti yang dikatakan sama Bu Ratna. Ternyata Bu Ratna punya treatmentnya sendiri ketika masalah mendisiplinkan anak, tinggal konsistensi dan perbaikan supaya 3 tahapan tersebut dilakukan seperti itu. Semoga tidak puas supaya
supaya bisa mencari informasi yang lain lagi, atau ingin ada yang ditanyakan lagi, atau bahkan ada yang ingin berbagi, mangga silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan di sini semuanya masih bingung ya. Sama saya pun juga bingung. Kalau misalkan dilihat dari survei pada perusahaan-perusahaan bahwa anak-anak Gen Z ini semuanya lebay. Ya, lebay ya. Lebay, terlalu lebay, tidak realistis dan lain sebagainya. Bahkan kebanyakan dari survei menyebutkan itu anak-anak Gen Z di sini tukang ngeluh, ngerasa paling benar, semua orang salah. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, bagaimana caranya survei-survei tersebut kita salahkan. Ya, oke.